Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online kita untuk mata kuliah perancangan sistem informasi. Pada pertemuan ke-11 ini kita masih membahas tentang TOGAF Framework. Khususnya nanti kita akan membahas untuk case study-nya. Nah, ini adalah TOGAF Framework resume-nya yang minggu lalu kita bahas ya. Jadi untuk TOGAF ada beberapa tahapan ini ya, dari yang secara ringkasnya perumusan kerangka solusi TI-nya, kemudian pengembangan TI-nya ada beberapa tahap hingga analisis gap-nya. Nah, yang akan kita bahas adalah sampai dengan analisis gap antara arsitektur saat ini dengan arsitektur yang diusulkan. Nah, case study kita adalah salah satu perusahaan jasa dekorasi panggung atau sering disebutnya dengan stage property untuk public event ya. Biasanya mereka akan bekerja sama juga dengan para pemasok atau penyedia properti ya. Nah, bisnis inti dari perusahaan ABC ini adalah merancang dan membangun panggung untuk sebuah event, baik itu event-event formal maupun event-event yang non formal. Proses inti dari PT ABC itu adalah melakukan survei lokasi, kemudian merancang desain panggungnya ya, melakukan perakitan dan pemasangan untuk panggung yang dipesan oleh klien ya. Nah, permasalahan yang dialami oleh PT ABC itu adalah tentang strategis ya. Jadi perusahaan ingin menekan biaya dan meningkatkan kecepatan dalam pelayanannya ya. Termasuk juga diantaranya adalah dalam hal perakitan dan pemasangan panggung ya. Jadi PT ABC ini ingin memangkas bagian-bagian atau kegiatan-kegiatan mana saja yang kiranya memakan banyak biaya namun tidak memberikan effort terhadap pelayanan dalam hal pemasangan panggung ini ya. Nah, tahap dari TOGAF yang pertama yaitu preliminary atau dalam hal ini gampangnya adalah bagaimana merumuskan kerangka dari solusi teknologi informasi ya, tahap paling awal dari TOGAF ya. Nah, bisa kita gambarkan ya, ini dalam kaitannya dengan solusi identification atau bisnis prosesnya bisa kita gambarkan. Salah satunya adalah dengan rich picture ya. Di sini ada beberapa entity yang terlibat teman-teman. Misalnya ada pemasok, kemudian ada manajer, ada bagian keuangan, logistik dan teknisi ya. Pemasok dalam hal ini adalah untuk menjadi pemasoknya ya, pemasok terhadap properti-properti peralatan panggung ya. Nah, di sini juga pemasok itu yang terkait biaya itu adalah tentang biaya pemasarannya yang mahal ya. Kemudian untuk teknisi dengan pemasok itu hubungannya adalah dalam hal negosiasi pembelian ya. Teknisi dalam bagian keuangan, kegiatan yang saling berhubungan adalah dalam hal persetujuan pembelian ya. Jadi teknisi biasanya ini akan memilih properti-propertinya kemudian dipesan ya. Nah, keuangan yang akan menyelesaikan pembayarannya ya. Bagian logistik dengan teknisi dalam hal ini adalah pengangkutan barang, artinya jika barang dari pemasok sudah tiba ini diberikan kepada bagian logistik ya. Bagian logistik baru akan memberitahukan kepada teknisi ya. Begitu seterusnya. Ini kurang lebih adalah bisnis proses dari PT ABC dalam kegiatan pemasangan panggung yang dipesan oleh klien ya. Nah, di sini juga terlihat bahwa dalam hal ini logistik itu tidak memiliki data misalnya pemasok yang bonafit itu mana saja gitu ya. Jadi ini tidak punya datanya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang dihadapi ya. Sedangkan yang ini yang warnanya agak hijau-hijau ini ya, ini diharapkan tersedia misalnya di sini untuk keuangan mendapatkan pemasok dengan harga
bersaing. Namun dalam hal ini permasalahan dialami bagian keuangan adalah teknisi kurang teliti dalam memilih pemasok, ya, sehingga kadang beroleh pemasok dengan harga yang cukup tinggi, ya. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam PT ABC. Nah, dari gambaran rich picture tadi bisa kita identifikasi bisnis solutionnya, ya. Misalnya kita peroleh untuk biaya administrasi yang tinggi, ya. Nah, untuk biaya administrasi ini, ya, salah satunya adalah administrasi pengadaan yang tidak efisien. Nah, ini misalnya Business solution identification-nya adalah biaya administrasi yang tinggi. Ukurannya apa sih yang disebut dengan biaya administrasi yang tinggi? Misalnya biaya telepon, biaya fax, ya, negosiasi bahan yang digunakan, persetujuan pembeli dan pemesanan bahan. Ini yang memakan biaya besar, ya. Nah, bagaimana sasaran untuk perbaikannya? Sasaran perbaikannya itu antara lain dengan gimana sih caranya kita untuk bisa meminimalisasi atau meminimalkan jumlah kontak melalui telepon dan fax, ya. Karena misalnya untuk negosiasi harga itu kan perlu bolak-balik telepon, ya, apalagi dalam hal pemesanan bahan atau propertinya. Tidak mungkin hanya sekali 2 kali telepon selesai, apalagi untuk panggung kan propertinya sangat banyak sekali, ya. Jadi diharapkan ini diminimasi atau diminimalisir, ya. Kemudian adanya waktu tunggu yang lama, ya. Waktu tunggu yang lama ini terjadi ketika waktu dari sejak munculnya kebutuhan sampai bahan diterima oleh teknisi, ya. Waktu tunggu yang lama ini biasanya salah satunya juga dari sini, dari pemasok memberikan ke logistik kemudian ke teknisi. Nah, ini kan ada rentang waktu yang seharusnya bisa dikurangi, ya. Nah, ini bagaimana sasaran perbaikannya? Disederhanakan proses pemesanan bahannya. Nah, kemudian administrasi pengadaan yang tidak efisien, ya. Ukurannya apa nih administrasi pengadaan yang tidak efisien? Yaitu dari sejak mendapatkan pemasok sampai diterima oleh pemasok, ya. Ini juga sama, sebenarnya bisa dipangkas, ya, prosesnya. Kemudian di sini misalnya ada lagi pemasok yang tidak bonafit, ya. Ukurannya apa? Jumlah pesanan yang dikembalikan karena kualitas yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini harusnya sasaran perbaikannya adalah informasi tentang reputasi pemasok. Jadi untuk bagian logistik itu harus tahu ini pemasoknya bonafit atau enggak, sehingga barang-barang atau properti yang dipesan itu bisa memenuhi syarat standar, ya. Jadi kalau misalnya ada pengembalian, tentu saja itu juga akan memakan waktu lagi, ya. Entah itu menunggu perbaikan diganti dengan barang yang baru, ya, ataupun kita mencari pemasok yang lainnya. Nah, itu harusnya sudah ada informasi tentang reputasi dari pemasok yang akan mensuplai properti kita, ya. Kemudian dari business solution identification itu selanjutnya ada IT solution identification, ya. Jadi misalnya sasaran perbaikan tadi di sini ada 5 hal, ya. Maka selanjutnya adalah sasaran perbaikannya dan pola solusinya, ya. Sasaran perbaikannya di sini misalnya meminimasi jumlah kontak melalui telepon dan fax, ya. Maka solusinya adalah bagaimana jika menggunakan aplikasi online untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan barang, ya. Kemudian penyederhanaan proses pemesanan barang tadi memakan waktu tunggu yang cukup lama. Jadi bagaimana solusinya? Mungkin kita bisa mengadakan pertukaran data dengan sistem dari pemasok, ya, sehingga kita bisa juga masuk ke sistemnya pemasok, ya. Terutama kita di sini mencari pemasok-pemasok yang bonafit selain dalam hal kualitas juga dalam pelayanan maupun sistemnya, sehingga itu juga akan membantu agar sistem kita berjalan dengan lebih cepat, ya. Nah, termasuk juga di sini adalah penyediaan informasi tentang reputasi pemasok tadi, ya. Contohnya apa? Contohnya, ya, salah satunya dengan melihat rating pemasok, ya, entah itu dari mutu barangnya ataupun kelambatannya.
Kalau mutu barangnya semakin baik, berarti rating pemasoknya otomatis pasti lebih bagus. Keterlambatannya semakin minimal, itu juga artinya rating pemasoknya semakin bagus ya. Nah, dalam tahap-tahap TOGAF, setelah kita mengidentifikasi dari proses bisnis yang dilaksanakan, kemudian permasalahan dalam proses bisnisnya, kemudian solusi dari identifikasi IT yang akan digunakan untuk permasalahan proses bisnis tersebut, selanjutnya bisa ke tahap arsitektur vision ya. Nah, dalam arsitektur vision ini teman-teman bisa melihat ya bahwa dari entity yang terlibat ini ya, misalnya antara pemasok, teknisi, logistik, bagian keuangan dan manajer ini kan saling terkait. Mereka bisa sama-sama apa saja sih? Misalnya di sini pemasok ya menginformasikan produk dan harga terbaru dengan cara apa? Mengirimkan katalog yang terbarunya kepada kita ya. Kemudian bagian teknisi bisa memilih pesanannya. Nah, pesanannya ini dengan pesanan online tentu itu akan memangkas proses ya, karena apa? Begitu di sini kita update, otomatis di pemasok juga akan update. Begitu pula dengan persetujuan ya. Jadi ada aturan pemesanan baku, bagaimana ketika pemesanan ini telah dilakukan oleh teknisi, bagian keuangan ya itu juga harus bisa membaca pesanannya apa yang telah dipesan oleh bagian teknisi. Nah, di sini ada critical process ya, artinya misalnya dalam hal pembayaran terutama ya. Nah, di sini ketika terjadi pemesanan online, bagian keuangan juga seharusnya bisa membaca pemesanan tersebut ya. Nah, sehingga bisa melakukan pembayaran. Namun, pembayaran di sini tidak hanya berpaku pada daftar pesanan ini saja, melainkan juga harus berpaku pada peraturan yang berlaku secara internal ya. Manajer pun harus bisa mengontrol kontrak kita dengan pemasok-pemasok, terutama pemasok-pemasok yang sudah rekanan dengan kita ya. Nah, bisnis proses arsitektur yang ada untuk PT ABC ini ya, antara lain misalnya ada material ya, material-material apa saja dalam proses bisnis organisasinya ya. Arsitektur bisnisnya pun harus mencapai konsensus, artinya keselarasan ya antara teknologi informasi bisnisnya dengan landasan kebutuhan bisnis IT-nya ya. Jadi ini harus selaras dengan proses bisnis yang dilaksanakan dan juga IT yang akan diusulkan. Selanjutnya ada bisnis proses modeling ya. Nah, dalam bisnis proses modeling ini salah satu tools yang bisa kita gunakan itu adalah activity diagram, atau bisa juga diagram konteks ya, atau DFD ataupun yang lainnya ya. Nah, diagram-diagram ini jika dalam tingkatannya adalah perusahaan, maka biasanya hanya high level aja ya, artinya tidak terlalu rinci ya, kecuali di per prosesnya itu dibuatkan rinciannya lagi ya. Jadi pada bisnis arsitektur itu selanjutnya bisa dibuatkan model bisnis prosesnya dengan menggunakan tools yang ada ya. Nah, ini adalah contoh dari activity diagram. Nah, teman-teman, untuk sesi selanjutnya kita akan membahas contoh dari activity diagram yang bisa digunakan pada PT ABC. Terima kasih, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.